Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Silviani. Nomor NPM saya 223025002. Hari ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Sosio Scientific Issue, mata kuliah inovasi pembelajaran IPA yang diampu oleh Profesor Dr. Sunyono MSI dan Profesor Dr. Abdurrahman MSI. Baik, selamat menyaksikan. Pengertian Socio-Scientific Issue atau yang dikenal sebagai SSI merupakan sebuah pendekatan yang berdasar isu yang muncul di tengah masyarakat, yang dikaji secara ilmiah. Isu yang diperdebatkan bersifat kontroversi, kontemporer, dan berdampak pada masyarakat. Solusi yang muncul dapat diperdebatkan, yaitu socio-scientific issue adalah isu-isu kontroversial kontemporer yang timbul akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh Osden 2015. Dalam ruang kelas sains, di mana aktivitas menarik yang berfokus pada isu sosial kontemporer yang membutuhkan pengetahuan ilmiah untuk mengambil keputusan yang tepat, di mana peserta didik berpartisipasi secara aktif dalam mengembangkan kemampuannya berargumentasi. Selanjutnya, dalam ruang kelas sains, memiliki tujuan untuk mewujudkan pembelajaran sains yang menghasilkan lulusan yang nantinya menjadi masyarakat yang berliterasi sains. Isu sosio-saintifik adalah topik atau isu yang hidup secara sosial, memiliki komponen ilmiah, serta bersinggungan dengan bidang disiplin lain seperti politik, ekonomi, dan etika. Selain itu, isu sosio-saintifik juga melibatkan evaluasi aspek moral dan etika oleh Eva Goro, Jimenez Alexandre Osborne 2012. Dalam ruang kelas sains, isu sosio-saintifik menjadi semakin penting dalam bidang pendidikan sains karena berfungsi sebagai konteks belajar mengajar yang baik, yang memungkinkan siswa untuk memahami pentingnya sains dalam kehidupan sehari-hari dan mengembangkan kemampuan untuk menjadi individu yang kritis atas informasi ilmiah yang ia terima. Kolsto 2001. Isu sosio-saintifik atau SSI membantu siswa untuk meningkatkan diskusi di dalam ruang kelas, di mana anak mampu untuk berargumentasi, menyampaikan pendapatnya, dan melakukan literasi secara sains dengan membaca banyak isu-isu yang tengah beredar atau kontemporer tadi. Memahami konten ilmiah dan sifat sains membantu mengembangkan keterampilan siswa atau peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi yang dikenal sebagai HOTS, seperti berpikir kritis dan argumentasi. Isu sosio-scientific SSI membantu siswa untuk meningkatkan mengenal tentang etika, nilai-nilai sosial bagi peserta didik, juga dapat mempertimbangkan implikasi sosial, lingkungan, dan etika, di mana peserta didik dapat melihat keterkaitan antara sains dengan ilmu sosial ataukah dengan ilmu bahasa atau mata pelajaran lainnya. Ini memberikan konteks yang lebih komprehensif dan multidisiplin dalam pembelajaran. Manfaat socio-scientific issues SSI dalam pembelajaran IPA.
Yang pertama adalah siswa dapat meningkatkan pemahaman akan konten sains, kemudian mengembangkan keterampilan berpikir kritisnya, memperkuat keterampilan dalam memecahkan permasalahan yang terjadi atau yang ia hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, siswa akan menjadi atau terdorong secara partisipasi aktif dalam tidak hanya lingkungan sekolahnya, tapi juga dalam kehidupannya nanti di dalam bermasyarakat, sehingga terbentuknya pendidikan, moral, dan yang berkarakter. Tantangan Socio-Scientific Issue atau SSI dalam pembelajaran IPA membutuhkan persiapan dan pemahaman yang lebih luas dari guru, di mana mendapatkan sumber daya yang memadai, diperlukan pendekatan penilaian yang komprehensif, yang mencakup keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, serta pemahaman sains dan aspek sosio-saintifik. Pendekatan dan metode sosio-scientific issue atau SSI dalam pembelajaran IPA memiliki ada 5 tahapan, yaitu terdiri atas pendekatan dan analisis masalah, klarifikasi masalah melalui kegiatan praktikum, kemudian melanjutkan isu permasalahan sosial yang dihadapinya, kemudian melakukan diskusi dan evaluasi, dan melakukan meta refleksi. Baik, tahapan-tahapan ini akan diberikan contoh sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan dan analisis masalah. Bahan ajar yang disajikan isu-isu yang terkait dengan materi yang akan dipelajari dengan contoh seperti materi zat aditif pada makanan dari media otentik, yakni artikel pemberitaan online yang diperoleh dari suatu website terpercaya. Klarifikasi masalah melalui kegiatan praktikum pada tahap ini, motivasi siswa untuk melakukan pengamatan secara langsung melalui kegiatan praktikum yang berkaitan dengan isu penggunaan bahan atau zat berbahaya dalam makanan yang sebelumnya sudah diberikan dalam bahan ajar. Yang ketiga adalah melanjutkan isu tentang permasalahan sosial, yaitu masih berkaitan dengan zat aditif makanan. Kemudian setelah isu ditampilkan siswa, maka siswa tersebut diberikan pertanyaan yang dapat menstimulus siswa untuk berani mengungkapkan setiap permasalahan yang ada pada setiap isu sosial yang diberikan. Yang keempat yaitu diskusi dan evaluasi. Pada bagian diskusi dan evaluasi, disajikan suatu pertanyaan dan kegiatan dalam bahan ajar yang ditunjukkan untuk meningkatkan keberanian siswa dalam mengungkapkan pendapatnya, serta melatih siswa untuk membuat suatu keputusan terkait solusi alternatif yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dari isu sosial yang diberikan. Yang terakhir, meta refleksi. Pada bagian ini disajikan kolom refleksi diri yang bertujuan untuk meminta siswa berpikir ke belakang, merefleksikan apa yang telah ia lakukan dalam proses belajar bersama dengan teman-teman, baik dalam bentuk diskusi dan presentasi, kemudian menggali melalui literatur, kemudian mengungkapkan dalam bentuk argumentasi di dalam kelas. Lalu, siswa tersebut menyimpulkan seluruh proses pembelajaran mengenai materi pelajaran yang dipelajarinya, yaitu zat aditif makanan yang telah ia terima sebelumnya. Baik, mungkin saya cukupkan. Ini adalah presentasi dari saya. Saya mohon maaf bila banyak sekali terjadi kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan presentasi saya bisa memberikan manfaat yang kemudian bisa menjadi suatu kebaikan yang banyak. Amin. Terima kasih. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.